Jadi Tribuners Aureli Morimans nih ini diketahui membagikan kisah hidupnya ya ini melalui sebuah memoir nih yang berjudul Broken Strings Tribuners Fragments of a Stolen Youth. Jadi itu dibagikan sama Aureli yang merupakan ini adalah buku yang bisa diakses secara daring gitu ya. Atau online gitu itu ada linknya di bio Instagramnya Aureli sana. Nah jadi buku ini Tribuners itu menjadi ruang bagi Aureli nih buat bersuara sebagai penyitas hubungan manipulatif yang pernah ia alami di usia belia, tepatnya di usia 15 tahun. Nah, buku tersebut ini juga mengupas dinamika hubungan tidak sehat atau toxic relationship ya, Tribuners yang dialami sama Aureli saat remaja nih dengan seseorang, yakni seorang pria dewasa yang dalam buku itu disamarkan namanya dengan sebutan Bobby. Jadi di sana Aurel ini menggambarkan nih gimana masa mudanya itu yang perlahan direnggut gitu ya melalui pola kontrol kemudian eksploitasi serta berbagai bentuk kekerasan gitu. Jadi judul Broken String sendiri merefleksikan perasaan kehilangan masa muda yang dialami oleh Aureli ini. Nah di saat yang sama buku ini juga menyiratkan perjalanan buat menuju pemulihan nih sekaligus pesan tentang kekuatan untuk menyembuhkan luka lama nih. Nah, tapi mengingat dengan muatan ceritanya yang personal ya dan juga mendalam, terdapat sejumlah bagian dalam buku Broken Strings ini Tribuners yang kemudian ini bersifat sensitif gitu ya bagi para pembacanya. Jadi memang ada ya orang-orang di media sosial yang menyatakan mereka nih nggak kuat gitu buat baca secara utuh dan juga lengkap buku yang ditulis sama Aureli ini. Nah, daripada mungkin kalian yang penasaran gitu ya, tapi juga takut nih sama isi buku keseluruhannya, jadi akan Iraka rangkum nih Tribuners di sini akan ada 6 poin-poin penting gitu ya yang dituliskan Aureli di dalam bukunya Broken Strings itu. Jadi yang pertama ini membahas soal manipulasi emosional di Tribuners. Jadi di sana Aureli ini menguraikan ya berbagai cara dari sosok Bobby ini untuk mengendalikan pikirannya si Aureli ini. Mulai dari membuatnya meragukan diri sendiri, kemudian menjauhkan dia dari keluarga, sampai permainan psikologis nih yang membuatnya merasa sepenuhnya bergantung dengan sosok Bobby tersebut. Nah, yang kedua ini juga memuat soal kekerasan fisik nih Tribuners yang mana ini memang banyak juga yang kemudian mungkin bagi para penyintas gitu ya kekerasan fisik ini tentu akan menimbulkan trauma lagi gitu ya memantik trauma lagi bisa memantik trauma lagi gitu jadi mungkin dengan itulah akhirnya banyak yang nggak kuat buat baca buku ini jadi kekerasan fisik ini turut dipaparkan gitu ya adanya pengalaman kekerasan fisik yang dialami oleh Aureli itu semasa dia menjalani hubungan dengan sosok Bobby ini. Jadi di sana walaupun tidak dipaparkan secara gamblang gitu ya, Aureli juga menggambarkan betapa eh, kekejaman gitu ya yang dirasakan selama dia menjalani hubungan tersebut. Nah, kemudian di situ juga membahas soal pola kontrol dan juga isolasi nih. Yang mana Bobby ini digambarkan Tribuners ini punya kendali hampir penuh atas kehidupan Aureli. Itu termasuk dengan urusan karir dan juga lingkar pertemanannya. Jadi emang benar-benar toksik ya ini hubungannya sampai semua muanya ini diatur maupun dari karir bahkan sampai teman-temannya nih harus berteman sama siapa gitu. Nah, selanjutnya ini juga membahas soal kekerasan seksual Tribuners. Jadi ini menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam memoir yang ditulis oleh Aureli itu. Jadi Aureli ini menyinggung tentang pengalaman eksploitasi seksual di mana batasan dan persetujuan ini kerap diabaikan. Nah, kemudian selain itu juga ada proses grooming atau child grooming nih Tribuners. Jadi memang buku ini menjelaskan ya tentang bagaimana sosok Bobby ini yang merupakan seorang dewasa gitu ya yang umurnya jauh di atas Aureli pada masa itu nih secara bertahap dia ini membangun kepercayaan dari Aureli yang masih remaja terutama dengan mendekatinya saat dia ini lagi merintis karir gitu ya di Indonesia sebagai seorang artis. Nah, selanjutnya ada juga terkait dampak trauma masa kecil.
Jadi memang kisah Aureli ini juga menyoroti bagaimana pengalaman traumatis tersebut ini merampas masa remajanya nih Tribuners. Tema kehilangan masa kecil dan juga luka yang membekas ini kemudian berpotensi nih menyentuh sisi emosional pembaca ya yang mungkin pernah mengalami pengalaman serupa gitu. Nah, kehadiran Broken Strings pun memicu percakapan yang lebih luas ya tentang kesehatan mental serta tanda-tanda hubungan yang toksik. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, kan bukunya ini ramai banget ya menjadi bahasan warganet di media sosial, khususnya juga di X ya atau Twitter. Nah, itu kemudian muncullah yang berspekulasi siapa sih sosok Bobby itu gitu. Kemudian banyak juga yang mengaitkannya dengan aktor tanah air yakni Robby Tremonti yang mana Robby ini dulu juga diketahui sempat menjalin hubungan asmara gitu ya dengan Aureli gitu. Nah akhirnya karena namanya ini diseret-seret ya Tribuners dalam eh, kasus ini gitu ya dalam apa setelah Aureli tepatnya merilis buku Broken Strings itu tadi akhirnya nama Bobby ini ikut jadi sorotan gitu Tribuners. Nah karena namanya dikait-kaitkan nih, akhirnya Robby Tremonti ini buka suara nih Tribuners terkait polemik yang menyeret namanya setelah buku Broken Strings karya Aureli Morimans ini mencuri perhatian publik. Jadi kemudian Robby ini menegaskan nih bahwa dirinya ini nggak mau nih memantik kegaduhan gitu. Tapi Robby juga menggarisbawahi bahwa dia ini juga merasa perlu nih buat buka suara demi memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Jadi dia pengen ngasih POV gitu ya dari sisi dirinya sendiri. Kalau yang di buku itu kan murni atau pure dari Aureli gitu ya sebagai seorang korban. Nah ini karena nama Bobby ini diseret-seret akhirnya Bobby pengen klarifikasi lah gitu biar semuanya clear. Nah Robby ini mengaku Tribuners mendapatkan ancaman juga nih setelah namanya dikait-kaitkan dengan buku Broken Strings itu tadi. Bahkan ancaman ini juga terjadi terhadap dirinya dan juga keluarganya. Nah, kemudian Robby ini akhirnya khawatir gitu ya, Tribuners. Polemik ini kemudian berimbas terhadap keselamatan keluarganya gitu. Nah, Robby kemudian juga menyatakan dirinya ini juga nggak berniat gitu ya buat memancing keributan, apalagi dengan Aureli yang merupakan mantan kekasihnya di masa lalu gitu ya. Nah, ia kemudian mengaku cuma pengen agar kebenaran itu eh, terungkap dan sejalan gitulah ya dengan apa sih yang terjadi, apa yang dialami kayak gitu. Jadi Robby ini berniat pengen meluruskan semua hal gitu dari sisi dirinya gitu ya, agar orang-orang ini juga nggak salah paham gitu. Nah, Robby ini juga mengungkapkan nih bahwa viralnya polemik itu menyebabkan dia mendapatkan teror itu tadi, Tribuners ini lewat pesan WhatsApp gitu dari sejumlah nomor yang tidak dikenal. Jadi ternyata terornya ini nggak cuma dari satu orang aja gitu ya, dari satu sosok misterius aja. Tapi ternyata ada sejumlah nomor yang kemudian meneror si Robby ini. Nah, kemudian Robby ini juga sempat menunjukkan beberapa tangkapan layar pesan ya, yang menurutnya ini bernada umpatan dan juga ancaman. Nah, selain itu nih, Robby ini juga menegaskan dirinya ini nggak berniat untuk menjatuhkan ataupun menyerang Aureli Morimans. Dan dia juga pengennya nih semua pihak memahami bahwa dirinya ini hanya berusaha untuk memulihkan nama baiknya yang sudah tercoreng selama belasan tahun. Nah, seiring dengan itu Tribuners panasnya itu tadi ya buku Broken Strings terus kemudian ditambah pernyataan dari Robby Trimonti juga nih akhirnya nih di media sosial kemudian banyak beredar surat kawin ya yang diduga ini milik Aureli dan juga Robby di masa lalu. Nah, kemudian ini juga terungkap nih siapa sosok yang menikahkan Aureli dan juga Robby saat Aureli ini masih berusia remaja ya gitu. Nah, bahkan diketahui nih Tribuners kalau keduanya ini dinikahkan di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, hal itu juga terungkap dari surat nikah itu tadi ya, Tribuners yang juga pernah diperlihatkan oleh Robby nih pada tahun 2013 silam. Jadi pada bukunya yang berjudul Broken String nih Tribuners, Aurel ini juga mengaku bahwa dia sempat dipaksa menikah dengan Bobby nih Tribuners. Jadi disebutkan Aurel ini kalau dia ini nggak menuruti keinginan si Bobby itu, Bobby ini mengancam akan membunuh keluarga dari Aureli gitu. Jadi itu kan ancaman yang
pastinya mengoyak psikologis gitu ya, apalagi di saat itu Aureli masih berusia belasan tahun gitu kan. Jadi dapat ancaman kayak gitu pasti itu membuat dia sangat-sangat ketakutan Tribuners. Nah, kemudian Aureli ini bahkan dijebak nih dalam sebuah acara pernikahan nih yang nggak pernah dia inginkan nih Tribuners. Jadi tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18 Tribuners, Aureli ini dipaksa nih buat menandatangani berkas untuk pernikahannya dengan Bobby. Nah, saat itu Bobby bahkan meminta nih agar pernikahan ini digelar tepat di hari ulang tahun ayah dan juga adik Aureli. Jadi sepulang Aureli syuting nih Tribuners disebutkan bahwa Bobby ini kemudian menjemputnya dan diam-diam membawa ke gereja. Nah, Aureli yang dalam keadaan lelah itu ya, kemudian nih terbangun gitu dari tidurnya dan menyadari bahwa dirinya ini udah ada di depan sebuah gereja kecil. Nah, jadi mobilnya terparkir di depan gereja gitu yang kemudian digambarkan sama Aureli ini adalah gereja kecil dan tua gitu ya. Dan ini berdinding krem gitu. Dan kemudian di sana terdapat beberapa mobil yang terparkir gitu. Nah, kemudian Aurel ini mengaku menyadari bahwa dia tuh kenal nih sama tempat ini, sama gereja tersebut gitu ya. Jadi disebutkan Aureli bahwa ternyata gereja itu adalah tempat yang sama saat Bobby ini pernah memaksa Aureli buat mengaku dosa gitu. Nah, kemudian nih Tribuners, menurut Aureli saat itu dia ini dinikahkan dengan Bobby di hari Senin gitu ya. Yang mana ini adalah hari yang tidak lazim dilakukan untuk orang menikah gitu. Itu menurut Aureli ya. Bahkan pada pernikahan itu kedua orang tua Aureli ini juga digantikan gitu oleh lansia yang sama sekali ini nggak dikenal sama si Aureli ini Tribuners. Jadi ada momen gitu ya dalam pernikahan itu ada momen untuk bersama dengan orang tua gitu ya. Itu momen ketika mempelai perempuan ini berlutut untuk meminta restu kepada orang tua. Tapi di sana kan orang tua Aurel ini nggak ada. Terus kemudian digantikan oleh lansia itu tadi gitu. Nah, kemudian jadi pernikahan itu tuh digelar gitu dengan orang tua palsu ya gitu. Bahkan tanpa bisa ditolak oleh Aureli gitu. Jadi diceritakan nih saat pastor memberi isyarat, Bobby itu berbisik gitu ya, menyuruh Aureli buat berlutut gitu dan menyuruh Aureli ini menganggap pasangan lansia itu sebagai orang tuanya dia gitu. Nah, terus Aurel ini kayak menduga-duga nih kayaknya semua orang yang ada di dalam ruangan itu di gereja itu tuh udah kayak diatur gitu sama si Bobby ini Tribunars. Nah, kemudian disebutkan bahwa di bangku depan duduk pasangan Tionghoa lansia gitu ya yang belum pernah dilihat sama Aureli gitu. Nah, kemudian itulah sosok yang disebutkan itu buat jadi orang tua palsu Aureli untuk momen pernikahan itu gitu. Nah, kemudian beberapa waktu setelahnya nih, ibu kandung dari Aureli ini kemudian mengonfirmasi nih pernikahan itu ke gereja tersebut, gereja yang disebut-sebut sebagai ini ya tempat terjadinya pernikahan antara Aureli dan si Bobby itu tadi nih Tribunars. Nah, saat itulah Aureli akhirnya kaget gitu ya bahwa ternyata pernikahan mereka itu tidak sah dan dilakukan hanya untuk mengelabuinya gitu. Jadi itu ibunya Aurelia, ibu kandungnya itu sampai cross check gitu ya di sana gitu kan untuk mengetahui ya apakah benar sudah terjadi pernikahan antara Aureli dan juga sosok Bobby ini gitu. Nah, terus kemudian juga dijelaskan nih, jadi dalam gereja Katolik nih sebelum pernikahan bisa dilakukan, nama pasangan tuh harus diumumkan Tribuners di hadapan jemaat selama beberapa minggu berturut-turut gitu ya. Jadi itu adalah prosedur yang wajib supaya kalau ada yang tahu alasan kenapa pernikahan tidak boleh dilanjutkan, itu tuh mereka bisa datang dan mencegahnya gitu. Namun ternyata di luar dugaan nih Tribuners, pihak gereja ini ternyata kayak bersekongkol gitu. Jadi pihak gereja ini sengaja mengumumkan nama Aureli itu secara diam-diam gitu. Jadi waktu diumumin nih Tribuners, waktu nyebut nama Bobby dan juga nama Aureli itu, volume dari mikrofonnya itu sengaja dikecilin gitu, supaya ini para jemaat tuh nggak terlalu dengar nama siapa sih yang lagi disebutkan gitu, dan supaya tidak ada yang sadar juga gitu. Nah, terus berdasarkan surat nikah yang pernah ditunjukkan sama si Bobby ini,
pernikahan itu disahkan di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, di sanalah kemudian tertulis di surat kawin itu nama dari aktor Robby Trimonti itu tadi, Tribuners, dan juga Aureli Muremans. Dan diketahui bahwa pernikahan itu dilakukan pada 10 Oktober 2011 lalu. Sementara Aureli ini baru berusia 18 tahun pada 8 Agustus 2011. Nah, kemudian di sana juga dalam itu ya surat pernikahan itu tadi tampak juga foto dari Robby dan juga Aureli di bagian bawah. Kemudian terdapat nama juga ya Michael Suarsono yang menandatangani surat kawin tersebut. Nah, namun diketahui bahwa Aureli ini sudah melakukan pembatalan pernikahan Tribuners, sehingga pernikahannya dengan Robby pada tahun 2011 itu tidak sah baik secara agama ataupun hukum. Nah, kalau kamu gimana nih Tribuners? Menurut kamu gimana nih dari sisi Aureli, kemudian dari sisi bukunya itu tadi ya, dan juga tanggapan dari Robby. Kalau tanggapan dari kalian gimana? Bisa tulis-tulis di kolom komentar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.